1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan solehah di pagi hari ini. Sekarang kita memasuki pembelajaran 5 dan 6 di subtema 2, tema 6. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi, keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membuat komik. Nah, baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang, mari kita semua perhatikan gambar di halaman 117. Di sana tampak beberapa anak sedang melaksanakan api unggun. Nah, tahukah kalian, peristiwa api unggun ini merupakan salah satu perpindahan panas secara radiasi. Mengapa demikian? Karena berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh kita di tengah malam yang dingin. Rasa hangat yang ditimbulkan dari api unggun tersebut langsung sampai ke tubuh kita dan tubuh kita menjadi hangat. Selain api unggun, contoh yang lain perpindahan kalor secara radiasi adalah cahaya matahari yang panasnya sampai ke bumi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Baik panas matahari ataupun panas api, ketika kita melaksanakan api unggun, panas yang kita rasakan sampai ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Tahukah kamu benda berwarna apakah yang paling banyak meresap kalor? Ya, betul sekali. Warna hitam termasuk salah satu warna yang sangat mudah dan lebih banyak menyerap kalor. Maka dari itu, kita disarankan tidak memakai baju hitam pada siang hari. Namun, apabila ingin kita menggunakan pakaian warna hitam, maka gunakanlah di malam hari. Anak-anakku, kalian sudah mengerti macam-macam cara perpindahan kalor, baik itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adanya perpindahan kalor ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu lebih mudah merebus air menggunakan panci. Udara dapat bersirkulasi melalui jendela, atau baju lebih cepat kering di bawah terik matahari. Akan tetapi, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas. Perpindahan kalor juga dapat merugikan. Misalnya, saat memasak air, kita tidak boleh meninggalkan kompor yang sedang menyala. Kita harus memastikan air sampai mendidih. Jika sudah, segera matikan kompor. Hal ini dapat menghindarkan kita dari bahaya kebakaran. Nah, contoh yang lain dalam perpindahan kalor secara konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, keuntungannya apa coba? Ya, keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih. Kerugiannya apa? Nah, kerugiannya adalah logam aluminium itu lebih cepat panas, sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Sehingga
Kita bisa mengantisipasinya dengan cara memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator ya, seperti ebonit, dan menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Nah, sedangkan contoh dalam perpindahan kalor secara konveksi. Nah, contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya apa? Air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah yang menyebar ke seluruh bagian wadah. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya yaitu dari letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Dan kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan tutup panci saat memasak air. Jadi tidak dibiarkan panci itu terbuka. Selain itu juga tubuh kita tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Nah, sedangkan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh kita. Keuntungannya apa? Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Nah, sedangkan kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh kita dari terkena sinar matahari secara langsung. Kita juga tidak boleh menatap cahaya matahari secara langsung ya. Nah, itulah berbagai keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak adalah sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Jadi, kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Nah, komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan panduan kata-kata hingga membentuk sebuah cerita. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Adapun langkah-langkahnya dalam membuat komik yang bertemakan tentang hak dan kewajiban adalah yang pertama, melengkapi bagian komik dengan mengisi gelembung kata-kata, ya ini ya, gelembung kata, dengan menggunakan percakapan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Di sini kamu bisa menggambar manusia atau dua orang yang sedang bercakap-cakap. Kemudian, yang kedua, tuliskan kewajiban yang terdapat dalam gambar tersebut. Misalnya di sini ada gambar seorang anak yang sedang menyiram tanaman bersama ibunya. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira hak yang akan diperoleh jika kewajiban tersebut dilaksanakan? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika kewajiban dan hak yang terdapat dalam gambar tersebut tidak dilaksanakan? Nah, yang kelima, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Sudahkah warga di sekitarmu menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya terhadap lingkungan? Nah, jelaskan jawabanmu dengan contoh-contoh yang ada. Nah, demikianlah anak-anakku materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa ya, bahwa
kita telah belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan api unggun dan bagaimana panas matahari langsung ke bumi dan membuat kita menjadi hangat. Nah, kemudian kita juga telah belajar apa kerugian dan keuntungan perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain itu, kita juga telah belajar tentang bagaimana membuat komik dengan tema hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Ingat pesan ibu, selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, menjauhi kerumunan, agar kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.